Halo kawan-kawanku kaum muda dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Josandri dalam sharing tentang dinamika hidup kaum muda. Kali ini saya akan bersharing tentang mengapa suatu nasihat yang baik sekalipun kadang tidak bisa mengubah seseorang. Seorang teman pernah bertanya kepada saya, mengapa kadang ada orang yang tidak bisa berubah, padahal sudah diberi nasihat dengan nasihat yang baik. Lalu saya menjawab bahwa ada 3 alasan mengapa seseorang tidak bisa berubah meskipun sudah dinasihati. Yang pertama, karena ketika dia mendengar nasihat, dia tidak mendengarkan dengan baik, tetapi justru sibuk menilai sang pemberi nasihat. Orang semacam itu mengukur kualitas sebuah nasihat dari seberapa jauh atau seberapa dalam sang pemberi nasihat menghidupi apa yang dinasihatkannya. Kalau dia sendiri tidak menerapkan dengan baik apa yang dinasihatkannya itu, maka dia tidak akan mengikuti nasihat dari orang tersebut. Padahal kadangkala kita tidak perlu melihat apalagi menilai siapa yang memberi nasihat. Kalau memang nasihat itu baik dan masuk akal, maka sebaiknya kita ikuti. Karena kalau kita hanya mau mendengar nasihat setelah kita mengenal dengan baik siapa yang memberi nasihat, dan setelah kita memastikan bahwa dia sendiri sudah menerapkan apa yang dinasihatkannya, maka kita akan kewalahan dan kita tidak akan segera menjadi pribadi yang lebih baik. Lagi pula, ada begitu banyak nasihat bijak dan populer yang kita tidak tahu siapa yang mengatakannya. Alasan kedua, mengapa seseorang tidak bisa berubah walaupun sudah dinasihati adalah karena ketika dia mendengar nasihat, dia tidak fokus pada dirinya dan kelemahannya, tetapi justru fokus pada orang lain dan pada kelemahan orang itu. Orang semacam itu ketika mendengar nasihat, maka pikirannya akan melayang-layang mencari tahu siapa yang cocok dengan nasihat itu. Dia tidak fokus pada dirinya, padahal mungkin justru nasihat itu cocok untuk dia. Nah, kalau dia tidak fokus pada dirinya, maka bagaimana mungkin dia bisa berubah karena nasihat itu? Alasan yang ketiga, karena dia memang tidak mau berubah, sekalipun dalam hati kecilnya dia mengakui kebenaran dari nasihat yang didengarnya itu. Orang semacam itu adalah orang yang sebenarnya tahu menilai suatu nasihat dan tahu bahwa nasihat itu bagus untuknya, tetapi dia memilih untuk tidak mau mendengarkan nasihat itu dan tidak mau berubah. Mengapa? Karena mungkin dia masih menikmati kesalahan atau kekeliruan yang saat itu sedang dia jalani. Begitulah kawan-kawanku, sebagus apapun sebuah nasihat, sebijak apapun sebuah nasihat, pada akhirnya keberhasilannya untuk mengubah seseorang itu sangat ditentukan pada orang itu, pada orang yang mendengarkan nasihat itu. Apakah dia mau mendengarkan dan melaksanakannya, atau mau mendengarkan lalu melupakannya, atau memilih untuk sama sekali tidak mau mendengarkan nasihat itu. Itulah kawan-kawanku 3 alasan mengapa kadang-kadang nasihat yang baik sekalipun tidak bisa mengubah seseorang. Selamat bermenung dan terima kasih atas perhatian kita sekalian.